Ya, pemirsa, untuk membahas dialog Stop Kekerasan Ospek ini di studio Berita 1 telah hadir pengamat pendidikan Bapak Darmaning Tias, dan di ujung telepon kita juga telah tersambung dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bapak Ari Budiman. Ya, ada Bapak Ari Budiman. Namun sebelum kita mulai dialog siang hari ini, terlebih dahulu kita simak paket berikut ini. Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah melarang adanya kegiatan ospek siswa baru dengan menggunakan kekerasan. Sanksi keras juga akan diberikan kepada sekolah, guru dan peserta didik yang menggunakan cara-cara kekerasan selama orientasi peserta didik baru. Agar praktik kekerasan dalam masa orientasi tidak ada, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua sekolah mengenai hal ini. Jika masih ada kedapatan siswa yang terlibat, ia akan dikeluarkan dari sekolah dan dapat dipastikan tidak dapat belajar di sekolah negeri. Tidak hanya tindak kekerasan, larangan menggunakan atribut aneh selama orientasi juga tidak diperkenankan. Melalui aturan ini diharapkan tidak ada lagi aksi kriminal di dunia pendidikan seperti kekerasan antar siswa dan tawuran. Nah, tadi adik kita sudah lihat video dan paketnya ya terkait dengan ospek ini. Kalau di kuliah namanya ospek, kalau Tapi di saya pernah menjalani atau mengalami yang namanya Hmm. ospek. Itu parah waktu itu, memang kita semua disuruh masuk ke kali. Dan dibuka baju segala macam. Itu perempuan laki-laki semua masuk ke kali. Dan bau sekali karena waktu itu musim kemarau. Kamu pernah ngalamin ospek? Saya pernah, tapi mungkin tidak separah. Tidak separah. Tapi kita akan... Karena kita beda generasi. Kita akan berbincang terkait dengan stop kekerasan ospek ini. Masih dengan Bapak Darmaning Tias dan juga ada Bapak Ari Budiman ya. Dan kita ke Pak Darmaning Tias ini terkait dengan ospek dan juga MOS ya. Apalagi besok adalah hari pertama masuk sekolah nih Ade. Pasti semua pengenalan dulu. Apalagi yang tadinya dari SD masuk SMP pasti ada juga SMA. dikerjain. SMP, dari SMA ke kuliah. Nah, sebetulnya budaya ospek itu sebenarnya budaya apa sih Pak? Dan kenapa turun-menurun dan ada di Indonesia tradisinya? Ya. Sebetulnya kalau yang namanya masa orientasi studi atau kita ada dua ya sebetulnya. Tadi kalau di tingkat di tingkat SD sampai SMP. TA itu namanya MOS, masa orientasi. Ada yang nyebut masa orientasi siswa, tapi ada juga yang menyebut masa orientasi sekolah. Nah, yang perguruan tinggi itu ospek, orientasi studi pengenalan kampus. Nah, itu sebetulnya dua-duanya punya makna untuk memperkenalkan murid atau mahasiswa baru ke lingkungan sekolah. Nah, sebetulnya kalau kita lihat soal sejarahnya, itu masa orientasi studi itu terjadi di semua kampus dan sekolah di dunia, katakanlah gitu. Kalau di Australia misalnya ada orientation week gitu, jadi minggu pengenalan gitu ya itu. Tapi yang mereka itu betul-betul lebih kepada pengenalan kampus atau pengenalan organisasi-organisasi, ya, lebih budaya gitu, kampus. bukan seperti kita ini yang pakai kekerasan semacam itu sebetulnya meniru-niru gaya militer. Nah, tetapi sebetulnya kalau saya berbincang dengan teman-teman yang di militer, pendidikan di militer itu jauh lebih sistematik. Jadi ada tujuannya. Ada tujuannya dan cara mukulnya itu juga tidak sembarang gitu. Jadi tingkat bahayanya itu mereka sudah perhitungkan. Jadi mukulnya artistik begitu ya. Mukul yang enak. Bagian-bagian mana yang tidak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul, gitu, mereka juga tahu seperti itu. Gitulah. Nah, tapi kan ini kalau kita lihat ya, ospek ataupun MOS yang saat ini ada di Indonesia, yang tadinya harusnya adalah ajang saling perkenalan, saling mengenal satu sama lain, tapi ini malah menjadi satu ajang balas dendam antara kakak senior dan junior seperti itu. Nah, itu saya kira kondisi buruk kita ya, kondisi buruk pendidikan kita, dan saya sebetulnya sangat prihatin kalau sekolah itu justru memperkenalkan model-model kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan simbolik. Kekerasan fisik itu ya seperti tadi, memukul, menendang, dan sebagainya. Nah, kekerasan verbal itu dengan kata-kata. Nah, kalau kekerasan simbolik, ya orang dipaksa untuk memakai atribut-atribut yang harus dicari subuh-subuh, pita warna kuning, begitu. gitu ya. Nah, itu saya kira selain
menimbulkan trauma, juga tidak edukatif, juga menimbulkan biaya tinggi. Karena coba misalkan ini, orang harus mencari, misalnya ini ada di Jakarta ini sering sekolah-sekolah, mudah-mudahan ini Pak Ari Budiman mendengar, itu anak diminta untuk mencari tempe berbungkus daun misalnya. Kan tidak mudah di Jakarta, karena di Jakarta ini kan tempe kebanyakan berbungkus plastik. Ya. Tetapi ini harus berbungkus daun. Udah gitu disuruh cari wafer yang gambar Superman. Nah, gitu. Itu kan kita sampai harus kreatif motong gambar Superman ditempelin ke wafer. Itu saya ngalamin juga. Dan itu semua kan cost. Ya kalau bagi orang yang mampu itu nggak masalah. Meskipun mungkin dari segi waktu juga bermasalah karena harus mencari ke sana kemari. Tetapi bagi yang tidak mampu itu kan juga menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga. Belum lagi mereka yang tidak ikutan MOS ini nanti ditandain dan akhirnya dikucilkan di sekolah. Dikucilkan dan juga nanti ada sanksi setelah itu. Kita mungkin ke Pak Ari dulu. Ari Budiman. Halo, selamat siang Pak Ari. Selamat siang. Iya, Pak Ari, kalau untuk di Dinas Pendidikan di Ibu Kota Jakarta sendiri, sebetulnya bagaimana aturan-aturan mengenai penyelenggaraan ospek dan pelarangan kekerasan yang terjadi di sekolah dan juga lingkungan kampus? Apakah memang ada peraturannya yang sangat ketat dan apa sanksinya, Pak Ari? Ya, memang dari tahun ke tahun sebetulnya peraturan dan ketentuan itu sudah ada, ya. Namun demikian yang lebih penting sebetulnya dari sekedar peraturan yang berupa surat edaran, berupa instruksi dan lain sebagainya adalah sebenarnya kepedulian nih dari pihak seluruh sivitas sekolah, ya. Jadi baik kepala sekolahnya, guru-gurunya, kemudian juga di situ ada OSIS, ya, ada peserta didik dan bahkan orang tua. Jadi seluruh pemangku kepentingan sekolah atau seluruh pemangku kepentingan pendidikan sebetulnya sudah harus mulai saat ini ya mencoba menghentikan lah ya berbagai tindakan-tindakan kekerasan tadi disampaikan Pak Darmaning Tias, baik kekerasan simbolik, verbal apalagi kekerasan fisik. Itu bukan hanya pada masa orientasi peserta didik baru, tapi momentum tahun ajaran baru 2015-2016 ini, kemudian juga baru saja kita memperingati Hari Anak Nasional, ini mudah-mudahan menjadi awal ya dihentikannya apapun bentuk kekerasan di sekolah sepanjang tahun lah, sepanjang tahun pelajaran. Jadi bukan cuma MOS aja. Gitu. Ya, Pak Ari, kalau dari data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, apakah kemudian dari tahun ke tahun pengaduan kasus kekerasan ketika MOS dan ospek ini meningkat atau justru sudah hilang sama sekali atau justru masih ada? Ya, menurun. Menurun atau mungkin masih ada? Ya sebenarnya begini, kita kan kalau bicara soal kekerasan apalagi sudah ada fakta-fakta korban ya, bahkan korban jiwa. Ini kan bukan soal statistik. Tapi bagaimana korban ini betul-betul, ya kalau korban jiwa kan ini sangat berharga. Jiwa ini, satu pun korban sebetulnya nggak boleh terjadi. Dan ini pernah terjadi misalnya. Jadi saya kira kadang-kadang orang tua ini juga punya dia punya standar ganda lah ya. Pada saat anaknya di kelas 1 ya baru masuk, wah mereka selalu komplain lah, mereka selalu anti kekerasan seolah seperti itu. Tapi begitu anaknya udah jadi senior nih, jadi pelaku. Kelas 2 apa kelas 3 mereka nggak peduli, mereka melakukan pembiaran. Jadi ini betul-betul orang tua pun sekali lagi harus ikut memantau, harus ikut melakukan proses pendampingan terhadap perilaku anak-anaknya yang tentu saja tadi overacting dan menyimpang tadi. Tadi Pak Darmaning Tias jelas itu. Militer saja misalnya baik di akademi militer, mungkin di akademi kepolisian kita nggak pernah dengar lagi kok ada yang sampai korban jiwa. Ini kan anak-anak ini kadang-kadang terlalu berlaku lajak gitu ya, overacting. Ada ekses kekerasan begitu ya Pak Ari ya? Iya. Dan tidak hanya tentu saja sekali lagi di masa orientasi peserta didik baru. Kadang-kadang ketika masuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Pramuka misalnya. Nah, ini kan kadang-kadang sering di luar sekolah nih. Nah hal-hal seperti ini mereka melakukan katakanlah tradisi-tradisi yang salah. Itu tradisi apaan itu? Itu bukan tradisi yang baik. Jadi betul-betul kita mulai pada tahun ini. Berarti di sini juga harus ada peran dari sekolah untuk melakukan atau untuk melakukan pengawasan. Seperti itu Pak Ari? Jadi di dalam surat edaran yang telah kami distribusikan, saya atau Dinas Pendidikan menginstruksikan
bahwa peran sekolah menjadi sangat penting. Jadi seluruh proses penyelenggaraan kegiatan MOS atau masa orientasi peserta didik baru itu harus betul-betul di bawah supervisi sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah. Sehingga kami memberikan sanksi nanti. Ya, kalau ada kelalaian, jadi kalau ada tindakan-tindakan kekerasan, apalagi misalnya walaupun kita sangat tidak mengharapkan itu muncul korban atau timbul korban, maka kepala sekolah dan guru tentu bisa kita nilai mereka lalai memperhatikan anak-anak. Sanksinya apa Pak? Dipecat atau diberhentikan atau sekolah yang ditutup atau bagaimana? Sejauh ini sanksi apa sih yang sudah atau sanksi paling berat apa yang pernah diberikan mungkin terkait dengan ospek ini, aksi kekerasan ini? Ya, sanksinya adalah kalau untuk peserta didik tentu mereka dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Ya. Sekarang saya tambah, kalau sudah dikeluarkan juga di semua sekolah negeri tidak diterima anak itu. Ya. Bahkan kalau perlu saya akan juga mungkin nanti berkoordinasi dengan musyawarah sekolah-sekolah swasta untuk jangan diterima juga di sekolah swasta. Jadi di blacklist begitu ya Pak ya? Kita, betul. Kita tidak menerima anak-anak bandel di Jakarta ini. Dan juga kepala sekolahnya tentu akan kita berhentikan sebagai kepala sekolah. Jadi ini jelas lah, sanksinya jelas. Kalau nggak ada sanksi, itu cuma pembiaran aja, maka tidak akan pernah selesai mata rantai kekerasan ini. Oke, baik. Jadi punishment-nya tidak hanya bagi si anak-anak murid saja yang melakukan kekerasan, tetapi si